Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang tokoh inspirasi dari Indonesia, yaitu Margaret. Jadi, dengarkan dengan baik ya. Margaret yang memiliki nama lengkap Intan Margaretha Harjamulya, dikenal juga dengan nama asli Joa Liangju atau Margaret Cecilia Lee. Ia lebih populer dengan nama pena Margaret. Penulis legendaris ini lahir pada tanggal 27 Januari 1943 di Jakarta dan berpulang pada tanggal 17 Agustus 2023 dalam usia 80 tahun. Sejak kecil, Margaret menempuh pendidikan dasar hingga menengah secara berurutan. Lulus SD pada tahun 1956, SMP tahun 1959, dan SMA pada tahun 1962. Ia kemudian melanjutkan studinya ke Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Jakarta. Selain menekuni dunia tulis-menulis, ia juga berprofesi sebagai dokter. Dalam kehidupan pribadinya, ia dikenal sebagai seorang penganut agama Katolik. Bakat menulisnya sudah terlihat sejak remaja. Saat duduk di bangku SMP, karya-karya Margaret mulai dimuat di majalah sekolah. Pada usia 21 tahun, ia menerbitkan cerpen perdananya yang berjudul Kamar 27. Kemudian, pada tahun 1969, ia melahirkan buku pertamanya berjudul Rumahku Adalah Istanaku, sebuah cerita anak-anak. Karirnya semakin melejit setelah menulis novel Carmilla yang awalnya hadir dalam bentuk cerita bersambung, lalu diterbitkan menjadi buku pada tahun 1973. Karya ini disusul dengan novel legendaris Badai Pasti Berlalu pada tahun 1974 yang semakin mengukuhkan namanya sebagai novelis populer. Ia juga menulis novel-novel lain yang mendapat sambutan hangat seperti Gema Sebuah Hati pada tahun 1976, Bukan Impian Semusim pada tahun 1976, dan Ranjau-Ranjau Cinta. Sebagai seorang penulis produktif, Margaret telah menghasilkan puluhan novel, ratusan cerita pendek, serta berbagai karya untuk anak-anak. Tema yang diangkatnya beragam, mulai dari roman atau cinta populer, cerita remaja, kisah misteri, satir, hingga cerita anak. Banyak karyanya yang kemudian diadaptasi menjadi film, sinetron, bahkan lagu. Misalnya Carmilla dan Badai Pasti Berlalu. Dalam kesehariannya, Margaret memiliki disiplin tinggi terhadap kegiatan menulis. Ia membiasakan diri untuk menulis selama 4 hingga 5 jam sehari. Selain itu, ia memiliki prinsip membaca yang luas, tidak membatasi diri hanya pada satu genre, melainkan membaca beragam karya untuk memperluas wawasan. Hal inilah yang menjadikan tulisan-tulisan kaya, hidup, dan mampu menyentuh hati pembacanya. Setiap pagi, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, itulah kerja mereka. Anak laki-laki setelah tamat sekolah tidak mempunyai tujuan lain kecuali belajar mewarisi keahlian masak ayahnya untuk kemudian menggantikannya setelah dia mati. Orang-orang yang sederhana, yang tidak perlu jauh-jauh dalam mencari bahagia. Mereka sudah lama menemukannya dalam hati mereka sendiri. Monik melirik ke arah warung itu. Dilihatnya laki-laki setengah tua itu. Dilihatnya istrinya. Mereka betul, mereka tidak perlu ke gereja. Tuhan sudah ada dalam hati mereka. Jadi, sekian video pembahasan biografi tentang Margaret dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.